Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 1704030003. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Apa sih kinerja keuangan itu? Kinerja keuangan adalah suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode, baik menyangkut aspek himpunan dana maupun penyaluran dana. Biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan itu merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan itu adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pengertian ini menurut Munawir tahun 2011. Kinerja keuangan itu dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Apa sih tujuan pengukuran kinerja keuangan itu? Jadi, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Penilaian kinerja keuangan bagi investor itu adalah informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Dengan nilai usaha yang tinggi, membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya, sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Penilaian kinerja keuangan bagi perusahaan itu adalah informasi kinerja keuangan di mana dilakukan untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi sebagai dasar penentuan kebijakan dalam penanaman modal. Alat ukur penilaian kinerja keuangan itu digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa depan. Pengertian ini menurut Samsudin tahun 2009. Bagaimana sih cara menilai kinerja keuangan dengan rasio keuangan? Nah, di sini kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, rasio keuangan profitabilitas. Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, kita dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Ada 5 ukuran untuk mengukur rasio profitabilitas ini. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap penjualan. Kita dapat mengetahui hasilnya dengan rumus laba kotor perusahaan per pendapatan perusahaan dikali 100%. Yang kedua, operating profit margin. Profit margin ini menggambarkan laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari penjualan perusahaan. Didapat dengan rumus laba operasi dibagi penjualan bersih. Yang ketiga, ada net profit margin. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Semakin tinggi rasio artinya semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Net profit margin didapat dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan bersih.
Ada 5 ukuran untuk mengukur rasio profitabilitas. Yang keempat tadi adalah Return of Asset atau disingkat dengan ROA. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan after tax operating profit dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nah, ROA ini didapat dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Yang kelima, ada Return on Investment atau disingkat dengan ROI. ROI ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. ROI ini didapat dengan rumus laba setelah pajak dibagi investasi. Yang kedua itu ada rasio keuangan likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek, seperti membayar gaji, utang yang jatuh tempo, biaya operasional, dan lainnya. Rasio keuangan likuiditas ini dapat dicari dengan beberapa cara. Yang pertama ada current ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi, maka artinya semakin baik likuiditasnya. Rumusnya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, ada quick ratio. Quick ratio itu menunjukkan perbandingan antara kas tambah sekuritas jangka pendek tambah piutang dengan kewajiban lancar. Jadi, quick ratio ini dengan rumus sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar. Yang ketiga itu ada rasio keuangan solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek, jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga itu ada rasio keuangan solvabilitas. Terdapat 2 rasio yang digunakan untuk menghitungnya. Yang pertama ada total debit to total asset ratio. Rasio ini dikenal dengan debit ratio, yaitu pengukuran besarnya dana yang berasal dari utang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva perusahaan. Diperoleh dengan rumus total hutang jangka pendek dibagi hutang jangka panjang per total aktiva. Yang kedua, ada debit to equity ratio. Jadi, rasio ini digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki dengan modal sendiri. Sebaiknya, utang perusahaan tidak melebihi modal perusahaan sendiri. Debit to equity ratio ini diperoleh dengan rumus total hutang dibagi hutang jangka panjang dibagi modal. Yang keempat itu ada rasio keuangan aktivitas. Jadi, mengukur tingkat penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan, caranya adalah dengan melihat beberapa aset, kemudian dapat menentukan berapa tingkat aktivitas pada aktiva-aktiva pada kegiatan tertentu. Berikut ini contoh dari rasio aktivitas. Yang pertama, ada rasio keuangan perputaran piutang. Rasio ini mengukur efektivitas pengolahan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin efektif pengolahannya. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Yang kedua, ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan dalam mengelola persediaannya. Semakin tinggi perputarannya, maka akan semakin baik. Diperoleh dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga, ada rasio keuangan perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimilikinya. Rasio perputaran aset tetap diperoleh dengan rumus penjualan bersih dibagi aset tetap. Yang keempat itu adalah rasio perputaran total aktiva. Rasio ini hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap. Yang membedakannya adalah pembagi yang digunakan, yaitu total aktiva. Rasio ini digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Dengan rumus, rasio perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Selanjutnya itu ada metode EPA. EPA ini adalah singkatan dari Economic Value Added. Economic Value Added ini merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi.
EPA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan. Perhitungan EPA atau Economic Value Added diperoleh dengan rumus EPA sama dengan NOPAT dikurang kapital dikali C, atau EPA sama dengan R dikurang C dikali kapital. NOPAT ini adalah Net Operating After Tax, adalah laba bersih atau Net Income After Tax ditambah bunga setelah pajak. Sedangkan C itu adalah biaya kapital atau bunga pinjaman dan biaya ekuiditas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT tersebut, dihitung secara rata-rata tertimbang. R itu adalah tingkat balikan kapital atau rate of return. Sedangkan C adalah jumlah yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai perusahaannya. Tolak ukur EPA itu, yang pertama, bila EPA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Yang kedua, jika EPA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Dan yang ketiga, jika EPA lebih kecil dari 0, berarti total modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja perusahaan tersebut tidak baik. Kriteria keuangan perusahaan yang baik itu yang pertama harus relevan. Harus relevan atau sesuai dengan keadaan kenyataan perusahaan sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan bisa dijadikan acuan pengembangan perusahaan. Yang kedua itu sederhana dan mudah dimengerti. Laporan keuangan sederhana adalah laporan yang mudah dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Yang ketiga itu handal dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang handal adalah berisi data terbaru dan data-datanya sesuai dengan kenyataan. Jika data sudah sesuai, pasti tidak akan ditemukan masalah dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, terdapat unsur perbandingan. Salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membandingkan atau melihat perkembangan dari suatu perusahaan. Sedangkan kriteria keuangan perusahaan yang buruk itu, yang pertama ada overtrading. Overtrading ini juga bisa menyebabkan pengaruh buruk bagi manusia keuangan perusahaan, seperti modal yang harus ditambah untuk transaksi hutang ke supplier. Yang kedua ada low profit. Penentuan harga jual yang tidak tepat, terlalu rendah misalnya, ini juga menyebabkan profit yang perusahaan dapatkan tidak maksimal. Selanjutnya itu adalah penjualan yang menurun. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan pendapatan adalah dengan membuat inovasi untuk produk baru, baik dari segi kemasan, harga, maupun kualitas produk tersebut. Selanjutnya itu adalah terlalu banyak hutang. Indikasi lain bahwa perusahaan Anda sedang mengalami krisis dalam manajemen keuangan perusahaan adalah rasio hutang perusahaan berada pada angka yang terlalu tinggi. Selanjutnya itu adalah kekurangan modal. Sebuah perusahaan dengan manajemen keuangan yang buruk akan kekurangan modal untuk memutar bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya itu adalah mengenai studi kasus. Di sini adalah analisis kinerja keuangan studi kasus koperasi pinjam atau RIAS di Pardiharjo, Kabupaten Musimas. Rumusan masalahnya itu adalah bagaimana kesehatan keuangan pada koperasi simpan pinjam RIAS P1 Modiharjo, Kabupaten Musirawas tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau award ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Jadi, metode penelitian yang dilakukan adalah populasi penelitian ini berupa laporan keuangan yang berupa neraca dan laba rugi koperasi simpan pinjam dengan sampel penelitian neraca dan laba rugi sebanyak 5 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Nah, jadi di sini ada tabel pedoman penilaian kinerja keuangan, di mana masing-masing rasio ini memiliki nilai dan kategori. Pada rasio likuiditas untuk 200% sampai dengan 250% itu termasuk dalam kategori sehat. Sedangkan current ratio 150% sampai dengan 175% dia termasuk dalam kategori kurang sehat.
Jadi, kategori yang diberikan pada rasio keuangan ini terdiri dari sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Jadi, hasil perhitungan rasio likuiditas menggunakan current ratio. Jadi, pada Kabupaten Musirawas tahun 2010 sampai 2014, aset lancar pada tahun 2010 sampai 2014, juga terlihat hutang lancar dan current ratio, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Begitu juga selanjutnya pada hasil perhitungan rasio solvabilitas. Selanjutnya itu adalah hasil perhitungan rasio aktivitas menggunakan receivable turnover. Jadi diperoleh pada tahun 2010 itu ada 22%, 2011 ada 28%, 2012 ada 24%, dan selanjutnya sampai tahun 2014. Selanjutnya itu adalah hasil perhitungan rasio probabilitas. Jadi pada rasio probabilitas ini ada beberapa uraian yang terdiri dari sisa hasil usaha, total aset, total modal, penjualan, return on investment, return on equity, net profit, dan margin. Jadi, pembahasan pada rasio likuiditas ini dari perhitungan terlihat bahwa tahun 2010 sampai 2014 current rasio yang dicapai pada koperasi simpan pinjam Musirawas melebihi dari 250%. Jadi, artinya koperasi dan UKM Republik berprestasi award termasuk kategori sehat. Dengan demikian, koperasi mempunyai aset lancar yang cukup untuk menjamin pembayaran hutang jangka pendeknya. Yang kedua, untuk analisis kinerja keuangan menggunakan rasio solvabilitas. Jadi, debit to total asset ratio dari perhitungan terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2014 berada di antara lebih dari 60% sampai 80%. Jadi, artinya kategori ini tidak sehat. Yang kedua itu adalah debit to equity ratio. Terlihat dari tahun 2010 sampai tahun 2014, tingkat debit to equity ratio ini melebihi 200%, sehingga termasuk kategori sangat tidak sehat. Selanjutnya itu adalah analisis kinerja keuangan menggunakan rasio aktivitas. Dari perhitungan, terlihat bahwa tahun 2014 sampai 2014, receivable turnover melebihi 12 kali, yang artinya koperasi berprestasi atau koperasi award termasuk kategori sehat. Dengan demikian, koperasi mampu melakukan penagihan piutang dengan cepat. Yang terakhir itu adalah analisis kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas. Jadi, return on asset ini terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2014 berada pada 3% sampai 7%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat return on investment ini termasuk kategori kurang sehat. Selanjutnya itu adalah rentabilitas modal sendiri. Pada tahun 2010 sampai 2014 berada di antara 9 sampai 15%, yang artinya termasuk kategori kurang sehat. Dan yang terakhir adalah net profit margin, mencapai nilai di atas 15% dan termasuk kategori sehat. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari studi kasus itu, yang pertama, tingkat likuiditas dilihat dari current ratio termasuk kategori sehat. Yang kedua, tingkat solvabilitasnya dilihat dari debit to asset ratio termasuk kategori kurang sehat, dan debit to equity ratio termasuk kategori sangat tidak sehat. Yang ketiga, tingkat dilihat dari receivable turnover termasuk kategori sehat. Dan yang terakhir, tingkat profitabilitas ini menggunakan return on investment dan return on equity termasuk kategori kurang sehat. Dan untuk net profit margin termasuk kategori sehat. Jadi, saran yang dapat diberikan dalam mengatasi kinerja keuangan yang buruk, yang pertama itu cek kondisi keuangan. Dengan mengecek kondisi keuangan, maka Anda akan mengetahui apa sih masalah keuangan sebenarnya.
Yang kedua, susun anggaran. Anda bisa memulainya dengan membuat catatan pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, lunasi hutang. Sebaiknya cicilan hutang jangan melebihi 30% dari pendapatan. Yang keempat, miliki dana cadangan. Dana cadangan juga sangat penting untuk menghadapi risiko yang tak terduga. Yang kelima adalah pilih investasi yang tepat. Jika sudah melunasi utang, cobalah untuk melakukan investasi dengan tepat. Dan yang keenam adalah komitmen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.